Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya atas nama Nur Suci dengan NIM 20240101040474. Saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi mata kuliah IPS di SD dengan topik perkembangan teknologi dan perubahan tren di masyarakat. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah IPS di SD atau MI, Bapak Muhammad Ilham MPD yang telah membimbing dan memberikan materi perkuliahan sehingga presentasi ini dapat saya susun. Baik, adapun presentasi yang akan saya sampaikan yaitu perkembangan teknologi digital saat ini berlangsung sangat pesat karena adanya kehadiran gawai, internet, dan media sosial yang telah memengaruhi cara masyarakat untuk berkomunikasi, belajar, bekerja, dan berinteraksi sosial. Namun, di satu sisi teknologi memberikan banyak kemudahan, tetapi di sisi lain juga muncul berbagai tantangan, seperti penyebaran informasi yang tidak benar yang sering kita ketahui, dan perubahan pola interaksi sosial. Nah, oleh karena itu, pendidikan IPS memiliki peran penting dalam membekali siswa agar mampu memahami sosial di era digital. Teknologi sebagai agen perubahan sosial. Teknologi juga tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan sosial. Teknologi dapat memengaruhi struktur sosial, pola hubungan antar individu, serta nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh yang kita sering ketahui yaitu adanya aktivitas belanja online dan penggunaan media sosial yang telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam memenuhi suatu kebutuhan dan berinteraksi. Nah, dalam pembelajaran IPS di SD, guru perlu mengaitkan perubahan ini dengan kehidupan sehari-hari siswa agar mereka mampu memenuhi sebab dan akibat dari perubahan sosial tersebut. Perubahan tren masyarakat di era digital dapat kita ketahui bahwa perkembangan teknologi juga melahirkan berbagai tren dalam masyarakat, yaitu salah satunya adalah tren komunikasi cepat dan visual, seperti penggunaan pesan singkat dan video pendek. Selain itu, muncul tren ekonomi digital seperti adanya belanja online dan pembayaran non-tunai. Teknologi juga dapat mempengaruhi pembentukan opini publik, di mana informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, meskipun belum tentu benar. Budaya populer digital seperti game online dan influencer turut membentuk gaya hidup anak. Oleh karena itu, tren-tren tersebut perlu dianalisis secara kritis dalam pembelajaran IPS, karena literasi media dan kewargaan digital memberi informasi menjadi sangat penting di era digital. Literasi ini mengajarkan siswa untuk mengecek sumber informasi, membedakan fakta dan opini, serta menggunakan media secara bijak. Dalam pembelajaran IPS di SD atau di MI, literasi media juga berkaitan dengan pembentukan kewargaan digital, yaitu adanya sikap aman, etis, dan kritis dalam menggunakan teknologi. Adapun untuk nilai-nilai tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam bermuamalah. Implikasi bagi pembelajaran IPS di SD. Pembelajaran IPS di SD atau di MI
perlu kita ketahui bahwa dirancang secara kontekstual dan berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT. Siswa dapat dilibatkan dalam kegiatan menganalisis dampak teknologi, mengevaluasi informasi sederhana, serta membuat poster digital tentang etika bermedia sosial. Teknologi dapat digunakan sebagai sarana pendukung pembelajaran, juga sebagai tujuan akhir. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun untuk penutup dari materi tersebut, yaitu dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan sosial dan tren baru dalam masyarakat. Namun, oleh karena itu, IPS SD berperan penting dalam membantu siswa memahami perubahan tersebut, dapat meningkatkan literasi media, serta membangun karakter kewargaan digital yang bijak dan bertanggung jawab. Akhir kata dari saya, semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat yang baik. Terima kasih atas perhatian Bapak serta teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.